Hello everyone, welcome to back podcast Suara Tanpa Batas. Kali ini kita akan angkat tema tentang cara ibu-ibu menghadapi dunia digital, mulai dari belanja online sampai dengan parenting anak. Kalau kita lihat sekarang, banyak aktivitas ibu-ibu yang udah mulai beralih nih ke dunia digital. Mulai dari belanja, tinggal buka aplikasi Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, masak, tinggal cari resep di YouTube. Sampai dengan ngasuh anak nih, ada tips parentingnya dari konten-konten di Instagram ataupun di TikTok. Nah, semua ini adalah bagian dari konvergensi media. Jadi media bukan hanya televisi atau radio aja atau koran, tapi sudah menjadi satu genggaman, yaitu handphone. Dan ini menarik nih, karena ibu-ibu dulu dianggap gaptek gitu, kurang update. Tapi sekarang banyak banget yang jadi influencer, reseller online, bahkan jadi content creator. Mereka juga udah terbiasa nih sama istilah-istilah kayak check out, COD, DM, atau scroll gitu. Nah, yang lebih menariknya lagi, ibu-ibu sekarang ini udah punya digital behavior gitu. Digital behavior yang kuat. Mereka ini jadi prosumer, produsen sekaligus konsumen konten. Tapi tentunya ada tantangannya juga nih. Nah, untuk ngobrolin lebih lanjut, kita akan mendengarkan nih pengalaman dari Ibu Yeni Nuraini, yaitu seorang ibu rumah tangga yang aktif di dunia digital. Halo Ibu Yeni, apa kabarnya nih hari ini? Halo Mbak Nur, alhamdulillah kabar hari ini baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih atas waktu Ibu buat mau ngobrol-ngobrol di podcast ini. Kalau boleh cerita sedikit tentang diri Ibu dan awalnya gimana nih Ibu mulai melek digital? Nama saya Yeni Nuraini, usia saya 31 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga dan working mom ya. Saya mempunyai 2 anak, dua-duanya laki-laki. Yang pertama itu umur 10 tahun dan yang kedua itu 6 bulan. Awalnya melek digital itu waktu anak saya yang pertama masuk TK ya. Waktu anak saya masuk TK itu pas pandemi ya, jadi kan semua belajar melalui digital ya, belajar jarak jauh. Jadi dari situlah saya mulai melek digital. Wah, keren banget sih Ibu. Jadi Ibu nih belajar dari kebutuhan ya Bu ya. Yeah. Dan sekarang kalau boleh tahu nih Ibu biasanya pakai aplikasi apa aja sih? Aplikasi apa nih? Aplikasi belanja kah atau aplikasi yang lainnya? Mulai dari aplikasi belanja sampai dengan aplikasi parenting buat anak Ibu. Kalau aplikasi belanja itu saya hampir semua aplikasi online shop saya pakai ya, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop juga saya pakai gitu sih. Kalau untuk parenting paling saya lebih ke baca artikel-artikel di Google atau melihat di TikTok, kan banyak tuh ya. Sekarang untuk parenting di TikTok tuh banyak banget. Oke, baik. Kalau soal belanja online nih, Ibu punya trik khusus nggak sih biar tetap aman di saat berbelanja online? Untuk trik khusus tersendiri sih nggak ada sih, lebih ke lihat ini aja ya, review orang-orang yang sebelum kita belanja, kita lihat review orang-orang dulu ya, agar kita tidak tertipu sih. Sama lebih ini aja sih, yang dibutuhkan itu apa gitu. Oke, Ibu sering nyari voucher diskon nggak sih? Yes. Ibu-ibu banget nih guys. Dan Ibu Yeni, kalau belanja online, Ibu pernah nggak sih ngalamin pengalaman yang nggak enak atau kayak misalnya tertipu gitu? Pernah sih, waktu itu saya pernah beli kalau nggak salah baju nih. Itu tuh saya pernah ketipu, datangnya itu nggak sesuai sama ekspektasi ya. Kan di tokonya tuh bagus tuh, reviewnya juga bagus, tapi nyatanya datangnya nggak sesuai itu aja. Oh, jadi yang di foto berbeda sama yang aslinya ya Bu ya? Betul. Baik. Ibu sendiri nih, Ibu sendiri pernah bantu orang lain nggak sih buat belanja online juga gitu? Enggak sih ya, kalau untuk bantuin orang lain, karena kan mungkin ibu-ibu saat ini tuh udah melek digital banget. Kalau belanja tanpa bantuan orang lain, mereka juga bisa sendiri ya. Oke, baik. Ibu sendiri kan pernah jualan online ya.
Nah, produk apa aja nih yang pernah ibu jual? Makanan, kosmetik, pakaian, kendaraan sih. Oke. Kalau untuk berjualan online nih, ibu pernah nggak sih dapat pelanggan yang cerewet atau nyebelin gitu? Gimana cara ibu menghadapinya? Pernah, sering sih ada komplain, ada juga nanya ini itu, tapi ya gitu deh, maksudnya ada yang nanya tidak, jawaban saya tidak sesuai sama yang diharapkan juga ada gitu. Terus paling saya tetap jawab baik-baik, terus ya biasa ya, harus sabar dan saya kasih solusi, karena kan dalam jualan pelayanan itu penting banget ya. Iya, betul. Oke. Ibu sendiri kan working, punya 2 anak, terus berjualan online juga. Kalau boleh tahu nih, gimana sih respon dari suami ibu waktu ibu mulai aktif nih di dunia digital? Responnya baik ya, karena saya nggak perlu, makanya pakai rekaman. Responnya baik, alhamdulillah mendukung apa yang saya lakukan, selagi itu positif. Oke, baik. Ibu sendiri pernah ikut pelatihan digital nggak nih, Bu? Nggak pernah sih. Nah, kalau untuk next time-nya, ibu ada niatan nggak nih buat ikutan pelatihan digital tersebut? Mungkin ya, mungkin ada niatan untuk ikut pelatihan, tapi kan sejauh ini kemarin karena waktunya tidak ada, jadi saya tidak ikut pelatihan digital gitu. Oke. Sekarang kita geser ke parenting ya, Bu ya. Ya. Nih, ibu sendiri kan aktif banget nih ya di media sosial ya, Bu. Gimana sih pengalaman ibu pakai medsos buat parenting anak? Apakah ibu merasa terbantu atau enggak nih dengan konten-konten yang ada? Sangat membantu sekali. Saya follow akun-akun parenting di Instagram, di TikTok, banyak ilmu yang saya dapat, ya kan, dari cara ngadepin anak tantrum, bikin bekal anak, terus sampai ke jadwal belajar anak. Ada juga komunitas ibu-ibu yang saling dukung. Oke. Kalau boleh tahu nih, aplikasi apa sih yang paling ngebantu banget dalam kegiatan parenting sehari-hari? YouTube sih andalan, atau enggak TikTok. Di TikTok kan juga banyak tuh parenting untuk anak kan. Jadi saya lebih ke TikTok sih daripada ke YouTube gitu. Oke, berarti ibu lebih lihat TikTok ya. Oke. Bisa juga bisa juga lihat ini Google, artikel-artikel di Google kan, parenting anak tuh banyak banget gitu. Kalau untuk anak-anak sendiri nih, Bu, gimana nih, Bu, udah mulai tertarik dengan teknologi apa belum gitu? Kalau untuk tertarik dengan teknologi, mungkin lebih ke fokus belajarnya belum ya. Saat ini masih pakai gadget itu hanya untuk main game saja. Gitu. Ada nggak konten parenting atau konten-konten edukasi nih yang menurut ibu paling berkesan gitu? Ada, saya pernah lihat video di TikTok tentang cara ngomong kepada anak tanpa harus marah-marah. Itu membuka pikiran saya. Tapi anak-anaknya itu kan kadang memang suka susah ya kalau dibilangin. Jadi saya harus lebih banyak lagi bersabar dan ngajak anak ngobrol tuh pelan-pelan banget gitu. Iya, karena setiap anak kan berbeda-beda ya, Bu, potensinya. Ada perubahan nggak nih, Bu, dalam cara ibu mengasuh anak sejak aktif nih di dunia digital? Banyak banget sih kalau untuk perubahan. Saya jadi lebih terbuka, terusnya nggak kaku. Sekarang kalau anak nonton YouTube, saya tanya mereka belajar apa, jadi lebih komunikatif, dan saya juga belajar harus lebih sabar. Oke, baik. Gimana nih ibu ngajarin anak supaya bijak pakai gadget? Saya lebih ke kasih aturan waktu memakai gadget itu 1-2 jam per hari ya, maksimal itu 2 jam. Dan saya temenin juga mereka tuh, misalkan nonton YouTube, saya harus temenin kan. Jadi saya tahu apa yang mereka tonton, dan saya juga sambil bisa ngajak ngobrol mereka gitu. Oke, tapi pernah nggak ibu ngerasa tertekan gitu gara-gara ngeliat postingan ibu-ibu lain di media sosial? Jujur aja sih pernah. Kadang lihat anak orang lain kok kayaknya lebih pintar banget, terus lebih rajin, kadang lebih dari anak saya gitu loh, dibanding anak saya sendiri. Tuh anak orang lain rasanya
lebih lah dari anak saya, lebih pintar, lebih rajin dan lebih sebagainya gitu. Tapi saya sadar kan tiap anak itu berbeda-beda ya, kita nggak bisa nyamain. Iya betul, tiap anak itu udah punya potensinya masing-masing ya guys. Nah, soal mom shaming nih di media sosial, pendapat ibu gimana sih? Saya pernah lihat komentar jahat di akun parenting. Sedih sih, harusnya sesama ibu harus saling mendukung ya, bukan saling menghakimi. Setiap ibu punya perjuangannya masing-masing. Ibu suka ikut komunitas digital juga nggak Bu? Iya, saya ikut grup ibu-ibu di Facebook dan WhatsApp. Banyak banget nih info dari sana, info dari parenting, promo diskon, sampai sekolah anak. Ibu pernah ngalamin momen lucu atau salah paham nggak sih nih gara-gara teknologi digital gitu? Pernah banget. Dulu itu waktu pertama kali pakai voice note ya, saya pikir itu kayak walkie talkie. Jadi ngomong terus sambil saya nunggu jawaban tuh. Malu tapi juga lucu juga kalau diingat ya. Ya kalau boleh tahu nih Ibu pernah ngajarin teknologi ke orang lain juga nggak sih Bu? Sering sih, mama saya tuh setiap video call atau gini nih, abis lagi terima panggilan terus kan ada dialihkan ke video call ya. Nah itu tuh mama saya nggak tahu gitu. Lebih itu aja sih. Kalau untuk media sosial hanya itu aja sih. Kan kalau untuk seumuran saya pasti kan semua pada tahu ya, ibu tuh pada ngerti media sosial lah gitu. Oke, betul. Menurut Ibu Yeni sendiri nih, penting nggak sih edukasi digital buat ibu-ibu di zaman sekarang? Penting banget ya, dunia ini makin digital, masa kita ketinggalan, apalagi buat bantu anak dan urus rumah tangga. Digital itu udah jadi bagian hidup, biar kita juga nggak termakan hoax. Jadi biar ibu-ibu itu nggak terlalu mentah-mentah berita yang ada gitu. Oke, baik. Kalau Ibu pernah terpikir nggak nih untuk jadi konten creator gitu Bu? Pernah sih, saya suka banget tuh dokumentasi kegiatan masak anak, masak bareng anak enggak sih, maksudnya kayak belajar bareng anak, masak atau buat bekal, tapi kan belum berani upload nih ke media sosial, takut dikomentarin orang, tapi saya tahu nanti coba pelan-pelan ya, saya belajar gitu. Kalau misalnya Ibu jadi bikin konten nih, kira-kira isi kontennya apa aja nih Bu? Kayaknya lebih ke resep-resep hemat dan simple buat ibu rumah tangga deh, sama tips parenting ala saya yang seadanya, tapi jalan lah. Oke. Ibu punya target nggak nih ke depannya terkait aktivitas digital ini? Saya pengen bisa bikin konten rutin walaupun simple, mungkin mulai dari masak bareng anak atau tips ibu rumah tangga gitu ya. Kalau bisa sih sampai punya YouTube channel sendiri gitu. Bagus sih itu Bu. Kalau misalnya anak-anak makin besar, Ibu akan tetap aktif di dunia digital nggak nih Bu? Insya Allah ya, dunia digital itu kan berkembang terus nih. Jadi saya harus tahu, harus ikut belajar. Siapa tahu nanti malah bisa ngajarin cucu gitu. Asik. Kalau boleh pilih satu hal nih Bu yang paling Ibu syukuri dari belajar dunia digital itu apa? Yang paling saya syukuri itu lebih ke percaya diri ya. Dulu kan saya takut tuh kayak upload video atau tampil di depan kamera itu saya lebih ke ini aja sih, bukan minder ya, nggak pede aja gitu, lebih ke nggak pede gitu. Sekarang kan jadi lebih percaya diri, terus juga bisa bantu orang lain juga kan, rasanya itu seneng banget ya bisa mandiri gitu. Terakhir nih Bu, kalau Ibu bisa kasih pesan untuk pesan ke ibu-ibu lain yang masih takut dengan dunia digital, apa yang ingin Ibu sampaikan? Lebih ke jangan takut ya, dunia digital itu kan bantu hidup kita lebih mudah. Contohnya kayak bisa belanja online kan, terus pelan-pelan aja belajarnya, jangan minder, atau kalau belum bisa tuh jangan minder, atau kalau belum ngerti juga nggak usah minder gitu kan, bisa tanya ke teman atau sesama gitu lah, semua orang punya awalnya. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Yeni atas waktunya dan sharing-sharingnya nih. Obrolannya sangat seru dan sangat inspiratif banget nih teman-teman.
Untuk ibu-ibu yang masih ragu untuk terjun ke dunia digital, gak apa-apa, mulai aja dulu. Sama-sama Mbak, semoga bermanfaat dan untuk ibu-ibu lebih semangat lagi ya. Dari obrolan tadi kita bisa lihat nih bahwa ibu-ibu sekarang udah gak kalah sama generasi muda. Mereka ini adaptif, kreatif, dan bisa jadi bagian penting dari ekosistem digital. Apa yang kita bahas hari ini juga menunjukkan nih bahwa media baru gak cuma soal teknologi aja, tapi juga soal bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Buat teman-teman yang dengerin, semoga episode hari ini bisa membuka wawasan dan mungkin jadi inspirasi nih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa follow, share, dan kasih bintang 5.